Hai teman-teman Korean Zone, kali ini kita kembali dengan berita-berita terupdate tentang K-pop. Yang pertama, trainee SM Entertainment Yoo Jimin dikecam karena diduga menghina idola lain termasuk NCT dan BTS. Dilansir dari Korea Bu, Yoo Jimin, trainee SM Entertainment yang cukup terkenal, belakangan ini mendapat kecaman dari Dewan Komunitas Korea. Dia pertama kali menjadi pusat perhatian ketika dia ditampilkan di koreografi Taemin Saini untuk lagu solonya Won. Sejak itu, banyak yang menganggapnya sebagai girl group mendatang SM Entertainment. Namun, komunitas online ramai dengan rumor tentang karakternya. Orang-orang yang mengaku mengenalnya secara pribadi telah merilis tangkapan layar dari percakapan yang diduga dengannya. Saat temannya menghiburnya selama percakapan, Jimin berbicara tentang rencana mendatang SM Entertainment. Saya sangat stres hari ini. Mereka mengatakan akan mengungkap dua trainee pria sebagai anggota NCT, dan yang lebih buruk adalah mereka berdua bahkan tidak tampan. Saya sangat sedih. Mereka tidak memberi saya apapun. Apakah saya memberitahu Anda tentang mereka? Jung Sung Chan dan orang Jepang. Aku seharusnya mengikuti audisi Big Hit. Aku sangat terluka sampai menangis. Hapus pesan ini segera setelah Anda menerimanya. Dia terus berbicara tentang perusahaan dan artis lain sambil meminta temannya untuk menghapus pesan tersebut. Saya tidak tahu, saya kira ini adalah akhir dari perusahaan kita. Saya merasa mereka akan gagal. Jika Anda membaca ini, hapus juga. Tolong hapus seluruh percakapan mulai hari ini. Sejujurnya, EXO tidak sepopuler dulu, dan sepertinya NCT tidak melakukannya dengan baik, jadi aku sangat khawatir. Seharusnya aku ikut audisi Big Hit, atau setidaknya YG. Ketika temannya bertanya apakah dia ingin mengikuti audisi Big Hit Entertainment karena BTS melakukannya dengan baik, dia menjawab seperti ini. Maksud saya dulu tidak seburuk ini, tapi menurut saya perusahaan kita dan idola kita sekarang tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan lain itu. Awalnya saya tidak suka BTS karena mereka jelek. Dan teman Yoo Jimin membalas, tepat sekali. Kami biasa mengatakan bahwa BTS itu jelek, terutama Jimin dan RM itu sangat lucu saat itu, kata teman Yoo Jimin. Yang memicu temannya untuk memposting ini di tempat pertama adalah dugaan sikap Yoo Jimin terhadapnya. Percakapan diakhiri dengan teks berikut dari Yoo Jimin. Apa yang kamu katakan? Lol, selain kamu. Ada banyak pengganti lain yang akan mendengarkan saya berbicara, jadi jika kamu tidak mau, biarkan saja, tulis Yoo Jimin. Itu bukan postingan pertama di komunitas tentang karakternya. Menurut postingan lain, Yoo Jimin juga menyebut Kai EXO jelek setelah syuting iklan dengannya yang belum dirilis. Alasan mengapa banyak orang memilih untuk mempercayai posting anonim ini adalah karena Yoo Jimin sering mengungkapkan informasi kepada penulis dan tanggalnya lebih awal daripada saat berita resmi dirilis. Namun, penggemar telah berbicara untuk menyanggah postingan ini. Banyak yang membela karakter Jimin, mengklaim bahwa dia dulu memiliki akun FM lama yang selalu merespon dengan baik. Dalam satu tanggapan tertentu, Jimin menjawab kekhawatiran teman sekelasnya dengan mengatakan bahwa teman sekelas selalu dapat mengiriminya pesan jika perlu. Dia tidak hanya menawarkan telinganya, tetapi juga mengklaim bahwa dia menyukainya ketika orang-orang di sekitarnya bahagia. Yang lain juga melangkah untuk mengatakan bahwa dia sangat disukai oleh teman-temannya. Beberapa telah menyalahkan penulis karena tidak menghapus pesan seperti yang diminta. Hingga berita ini dirilis, perusahaan belum memberikan tanggapan apapun. Jadi, belum ada yang bisa dikonfirmasi dan masih belum ada yang tahu apakah ini hanya rumor. Yang kedua, Songhun In Hypen mengungkap yang lebih sulit menjadi skater medali emas atau menjadi idola K-pop. Anda mungkin mengenal Songhun sebagai anggota Island in Hypen, tetapi sebelum dia bernyanyi dan menari untuk penggemar di panggung, dia memiliki bakat lain, seluncur indah. Tapi meski meraih medali skating seperti Songhun tidak mudah, apakah itu lebih sulit daripada menjadi idola K-pop? Songhun mempertimbangkan kehidupan gandanya dalam wawancara baru dengan Vogue remaja. Songhun lebih dikenal sebagai Park Songhun di dunia skating, mulai berlatih olahraga ini sejak dia masih kecil. Dengan tingkat bakat yang luar biasa, ia melakukan debut kompetitifnya pada usia 8 tahun. Trofi pertama Songhun datang dari kejuaraan figure skating Korea Selatan 2013, di mana ia membawa pulang perak di kategori novice. Dan sejak saat itu dia terus bangkit. Pada usia 14 tahun ia berkompetisi di Asian Open Trophy 2015, di mana ia memenangkan medali emas pertamanya untuk tempat pertama di kelompok usianya. Belakangan tahun itu, bintang skating muda itu terbang ke Italia untuk Piala Lombardia 2015 dan memenangkan satu lagi medali emas.
Selama bertahun-tahun, Sehun berpartisipasi dalam kontes seluncur indah di seluruh dunia, lulus ke kategori senior ketika dia berusia 15 tahun, dibimbing oleh juara dunia skater seperti Ji Hyun Jung. Sehun kemungkinan besar akan menjadi bintang olimpiade sampai dia membuat keputusan untuk menjadi seorang idola. Memenangkan medali figure skating bukanlah hal yang mudah. Dalam kasus Sehun, itu membutuhkan pelatihan bertahun-tahun. Skater kompetitif membutuhkan kombinasi fleksibilitas, kekuatan, keseimbangan, dan daya tahan. Itulah sebabnya banyak orang menambahkan latihan beban dan latihan aerobik ke dalam jadwal latihan mereka. Calon atlet olimpiade biasanya sering berlatih selama beberapa jam sehari, 5 hingga 6 hari seminggu. Di atas semua itu, figure skater profesional harus menempatkan diri mereka di depan para juri berulang kali, mempersiapkan diri untuk kemungkinan kegagalan yang melelahkan di setiap kompetisi. Dengan semua itu, Anda mungkin berpikir bahwa menjadi trainee K-pop akan mudah dibandingkan. Namun, dalam wawancara baru dengan Vogue Remaja, Sehun mengungkapkan hal sebaliknya. Dia mengatakan bahwa meski bermain skating dengan figur kompetitif sama sekali tidak mudah, secara pribadi dia berpikir kehidupan seorang trainee lebih sulit. Itu karena figur skating hanya membutuhkan pelatihan dalam rangkaian keterampilan atletik. Untuk menjadi seorang idola di sisi lain, Sehun mengatakan, Anda harus serba bisa dalam segala hal. Meskipun menari mungkin mudah dilakukan oleh skater seperti Sehun, dia juga perlu memamerkan keterampilan menyanyi dan rap sebagai bagian dari tugasnya di Island. Namun, Sehun mengatakan ada beberapa kesamaan antara kehidupan skating dan kehidupan idolanya. Pertama, keduanya membutuhkan banyak latihan untuk mencapai kesempurnaan, dan Sehun benar-benar berlatih keras untuk Island, meningkatkan keterampilan penampilannya cukup untuk menerima 1.088.413 suara di final. Dan, di atas semua itu, keduanya memikat kecintaan Sehun pada ekspresi artistik, sesuatu yang tidak sabar untuk dilihat oleh lebih banyak penggemar ketika ENHYPEN debut. Saya bisa mengekspresikan diri dan emosi saya dengan musik melalui nyanyian dan tarian, seperti yang saya lakukan di skating, kata Sehun. Yang ketiga, tato baru Jungkook membawa penggemar BTS kembali ke masa lalu. Seni tubuh Jungkook seperti sebuah buku, itu mengungkapkan bab baru dari kisahnya satu tato. Pada satu waktu, selama liburan musim panas BTS tahun lalu, Jungkook memenuhi impian remajanya untuk mendapatkan tato. Dia memiliki lebih dari 10 tato yang telah direnungkan ARMY sejak itu. Daripada memperlihatkan tatonya sekaligus, Jungkook mulai dengan menunjukkan tinta tangannya, dan dia merekam sisanya selama penampilan dan pertunjukan. Sebagian besar tato lengan Jungkook ditampilkan di MV kedua On BTS, tetapi tidak semua. Penggemar bermata elang melihat satu tato yang tak terlihat dalam sketsa pemotretan yang baru dirilis untuk On Kinetic Manifesto Film. Saat Jungkook sedang mengisi bahan bakar di lokasi syuting, seorang anggota staff membesar makanan ringannya dan menangkap tato ini di dekat sikunya. Itu adalah judul drama debut panjang BTS yang tak terlupakan, The Most Beautiful Moment in Life Part 1 dan The Most Beautiful Moment in Life Part 2, alias Hwayang Yeonhwa. Era Hwayang Yeonhwa adalah titik balik utama dalam karir BTS, dan video musiknya memicu teori yang menjadi BTS Universe. Jimin juga memiliki tato di era Hwayang Yeonhwa di lengannya, Young di kiri dan Forever di kanan. Young Forever adalah bagian dari judul album kompilasi BTS The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever, dan lagu mereka Epilogue, Young Forever. Penggemar yang melihat tato Jungkook tidak bisa menahan perasaan nostalgia. Seperti BTS, mereka akan selalu menghargai dan mengingat momen terindah dalam hidup. Tato Hwayang Yeonhwa Jungkook adalah yang paling baru terungkap, tapi bukan yang paling baru ditambahkan. Sekali lagi kami ingatkan, jika kalian adalah ARMY, kalian bisa subscribe channel Zona ARMY BTS ya, linknya ada di description box. Jadi bagaimana menurut kalian tentang berita-berita ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-pop Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.